Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar Anda dapat mengikuti terus setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 30 November, kita memperingati Santo Andreas Rasul. Andreas salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus Tuhan kita. Mulanya ia berguru pada Yohanes Pembaptis. Namun kemudian ia bersama seorang kawannya mengikuti dan menjadi murid Yesus segera setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus dengan menyebutnya anak domba Allah yang dinantikan Israel. Saudara Simon Petrus ini merupakan nelayan kelahiran Betsaida, sebuah kota di tepi danau Genesaret. Ayahnya Yohanes, atau yang lain menyebutnya Yona, adalah juga seorang nelayan di Kapernaum, sebuah kota yang letaknya 4 km sebelah barat muara Yordan pada danau Genesaret. Andreaslah yang membawa Simon saudaranya yang kemudian disebut Yesus Petrus si batu karang kepada Yesus. Bersama Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, Andreas dan Simon adalah murid-murid Yesus yang pertama. Ketika beberapa orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, Andreaslah yang membawa mereka kepada Yesus dan menyampaikan maksud mereka kepadanya. Karena keutamaannya ini, Santo Beda menjuluki dia pengantar kepada Kristus. Andreas memainkan suatu peran yang penting di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Ia hadir pada saat Yesus mengadakan mujizat perbanyakan roti kepada 5.000 orang. Bahkan justru dialah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak lelaki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ia juga ada di antara 4 orang rasul yang mempertanyakan kepada Yesus perihal tibanya hari akhirat. Setelah Yesus naik ke surga, Andreas ada di antara rasul lain di ruang atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Konon ia kemudian mewartakan Injil di Skitsia dan Yunani, dan kemudian menurut tradisi yang agak diragukan, ia pergi ke Bizantium, di mana ia mengangkat Stakhis menjadi uskup setempat. Di mana, kapan, dan bagaimana Andreas wafat kurang diketahui dengan jelas. Namun seturut tradisi, ia wafat di Patras Akaya, digantung pada sebuah salib yang berbentuk huruf X silang. Ia bergantung di salib itu selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipaku, tetapi hanya diikat pada salib itu, sehingga lebih lama ia menderita sebelum menghembuskan nafasnya. Salib ini kemudian dinamakan orang Salib Santo Andreas. Pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus II, salib relikwi Andreas itu dipindahkan dari Patras ke gereja para rasul di Konstantinopel. Sesudah kota itu rusak oleh perang salib pada tahun 1204, salib itu dicuri dan kemudian disimpan di Katedral Amalfi di Italia. Kurang jelas apakah ia pernah berkhotbah di Rusia dan Skotlandia seperti yang dikatakan oleh tradisi. Yang jelas, ia dijadikan pelindung kedua negara itu.
Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 30 November, yakni Santo Andreas Rasul. Santo Andreas Rasul, doakanlah kami. Tuhan memberkati.